Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Mary dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Febriana Astuti dengan nomor urut 16 dari kelas 12 MIPA 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu materi biologi mengenai evolusi. Selamat menyaksikan. Apa sih pengertian dari evolusi? Evolusi merupakan perubahan struktur makhluk hidup yang terjadi dalam kurun waktu yang lama dalam satu generasi ke generasi berikutnya. Ada 3 teori mengenai asal-usul kehidupan. Pertama, teori abiogenesis yang menyatakan bahwa makhluk hidup terbentuk dari benda tak hidup. 2. Teori biogenesis yang menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk hidup lain. Ketiga, teori biokimia yang menyatakan bahwa makhluk hidup dari reaksi kimia. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam sejarah teori tersebut. Pada tahun 340 sebelum Masehi, Aristoteles mencetuskan teori abiogenesis, yaitu makhluk hidup terbentuk secara spontan dari benda tak hidup. Teori ini dikenal dengan generatio spontanea. Tahun 1620, Jan Baptista van Helmont mengatakan bahwa tikus berasal dari tumpukan kain kotor dan gandum yang dibiarkan selama 21 hari. Tahun 1668, Francisco Redi melakukan percobaan untuk mematahkan teori abiogenesis, yaitu belatung dari lalat yang bertelur. Tahun 1674, terjadi pengamatan sel hidup. Tahun 1745, John Needham melakukan percobaan untuk mendukung teori abiogenesis, yaitu mikroorganisme berasal dari air kaldu. Tahun 1768, Lazarus Spallanzani melakukan percobaan untuk menolak hasil percobaan Needham, yaitu mikroorganisme yang ada di air kaldu berasal dari mikroorganisme di udara. Tahun 1854, Louis Pasteur mematahkan teori abiogenesis, yaitu mikroorganisme pada kaldu berasal dari mikroorganisme di udara, bukan berasal dari air kaldu. Tahun 1920, Alexander Oparin dan J.B.S. Halden mengatakan bahwa makhluk hidup pertama berasal dari primordial soup atau sup purba. Tahun 1953, Harold Urey dan Sally Miller melakukan percobaan untuk menguji teori Oparin dan Halden, yaitu asam amino berasal dari bahan anorganik berupa gas metana, amonia, karbon dioksida, dan uap air. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam sejarah teori evolusi. Ada 3 tokoh besar pencetus teori evolusi, yaitu pertama, teori Jean-Baptiste de Lamarck tahun 1809. Menurut Lamarck, lingkungan memengaruhi ciri atau sifat makhluk hidup yang nantinya akan diwariskan ke keturunannya. Ia juga mencetuskan prinsip use dan abuse atau digunakan dan tidak digunakan. Contohnya, terdapat pada evolusi jerapah. Leher jerapah makin lama semakin panjang karena sering digunakan untuk menggapai dedaunan pohon yang tinggi dan sifatnya dapat diwariskan ke keturunannya. Kedua, teori Charles Darwin tahun 1859. Ia mencetuskan bahwa spesies yang hidup sekarang berasal dari spesies yang hidup pada masa lalu. Ia juga mengatakan bahwa evolusi terjadi karena mekanisme seleksi alam. Jadi, pembuktiannya itu pada zaman dahulu ada jerapah leher panjang dan leher pendek. Jerapah leher pendek tidak bisa menggapai pohon yang tinggi, sehingga terseleksi dan mati. Hanya jerapah leher panjang yang bertahan hidup. 3. Teori Weismann tahun 1893. Menurut Weismann, evolusi terjadi karena seleksi alam terhadap gen, sehingga ciri atau sifat yang terbentuk oleh lingkungan tidak diwariskan. Weismann melakukan eksperimen tikus ekor panjang yang dipotong ekornya dikawinkan menghasilkan tikus berekor panjang. Percobaan diulang hingga 20 generasi. Hasilnya tetap sama. Jenis-jenis evolusi dapat dibedakan menjadi 2 jenis. Pertama, evolusi berdasarkan skala perubahan yang dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu mikroevolusi dan makroevolusi. Mikroevolusi yaitu perubahan dalam skala kecil, tidak terbentuk spesies baru. Sedangkan makroevolusi perubahan dalam skala besar, terbentuk spesies baru. Yang kedua, evolusi berdasarkan arah perubahan, yang dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu divergen dan konvergen. Evolusi divergen atau evolusi menyebar yaitu nenek moyang sama, tapi bentuk morfologi berbeda. Sedangkan evolusi konvergen atau evolusi mengumpul yaitu nenek moyang berbeda, tapi bentuk morfologi sama. Petunjuk evolusi meliputi fosil, perbandingan anatomi, embriologi,
organ vestigial, perbandingan fisiologi dan biokimia, serta peristiwa domestikasi. Yang pertama akan kita bahas itu fosil. Fosil merupakan sisa-sisa organisme masa lalu yang mengalami mineralisasi di dalam batuan. Fungsi dari fosil ini untuk memperkirakan struktur dan jejak aktivitas dari organisme di masa lampau. Kedua, perbandingan anatomi yang dapat dilihat dari struktur homologi dan analogi. Struktur homologi berarti memiliki struktur anatomi yang sama, tapi fungsi yang berbeda. Sedangkan struktur analogi berarti memiliki struktur anatomi yang berbeda, tapi fungsinya sama. Ketiga, perbandingan embriologi pada vertebrata, yaitu semua anggota vertebrata dalam perkembangan embrionya menunjukkan adanya persamaan. Keempat, organ vestigial, yaitu struktur sisa yang kurang penting atau bahkan tidak ada fungsinya bagi suatu organisme. Kelima, perbandingan fisiologi dan biokimia. Jadi, perbandingan fisiologi berarti persamaan fisiologi pada makhluk hidup yang berbeda jenis, menunjukkan nenek moyang yang sama. Sedangkan pada biokimia dilihat dari kesamaan materi genetik yang dimiliki oleh makhluk hidup, yaitu DNA, menunjukkan adanya kekerabatan. Keenam, peristiwa domestikasi, yaitu usaha manusia untuk mengubah hewan dan tumbuhan liar menjadi hewan dan tumbuhan yang teradaptasi dengan manusia dan lingkungan yang baru. Baik, sekiranya itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.